Menggunakan ini teman-teman, saya pakai mereknya ini biasanya untuk ayam teman-teman, untuk ayam ya. Ini saya gunakan untuk burung udah lama. Di sini indikasinya mengobati snot atau CRD, ngorok, berak kapur, dan menghilangkan lendir-lendir di tenggorokan ya. Saya berkali-kali menggunakan ini ya. Ini untuk ketika kita sudah pasrah biar ini cepat sembuh ya, udah kasih aja ini satu tetes. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Warna kuning dan putihnya sama kuning. Sini. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi sama Pak Guru masih di channelnya Cimariku Kreatif. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutin kita membahas cara kita yang ke 47 ya teman-teman. Apa cara ke 47 ya? Cara ke 47 itu adalah bagaimana cara kita mengobati kenari-kenari kita, indukan kenari yang mengalami masalah dengan pernapasan ya. Tapi sebelum itu bantu dulu Pak Guru untuk subscribe channelnya Pak Guru teman-teman. Analoginya gini teman-teman. Ini tak bawa analogi. Jadi nanti teman-teman sekalian akan tahu ini penyakit pernapasannya jenis apa. Saya membagi dua kategori dengan asumsi seperti ini. Ya, beberapa orang itu mengalami kelainan paru-paru. Ya, mengalami kelainan paru-paru sehingga dia dikatakan punya penyakit asma. Ya, penyakit asma itu biasanya ada gangguan pada organ paru-paru. Ya, entah gelembungnya berisi air atau uap air dan sebagainya sehingga menyebabkan kalau orang bilang itu mengi, ya mengi. Gangguannya pernapasannya di situ. Jadi ketika dia tidur suaranya ngik 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 gitu. Ngik ngik. Nah, itu berarti ada gangguan dalam pernapasan karena organ paru-paru. Ya, disebut penyakit asma. Biasanya kalau orang diobatin kadang pakai obat warungnya namanya neonapasin kan gitu ya. Yang kedua itu bisa juga karena gangguan pernapasan ya di bagian rongga kerongkongan rongga pernapasan ini ya, di dekat kerongkongan sini atau dekat rongga hidung sini, sehingga orang menamakan dengan penyakitnya influenza atau pilek ya. Di pilek itu berarti ada lendir-lendir yang ada di saluran pernapasan kita ya. Maka kita obatin dengan namanya penyakit pakai obat flu ya, bisa pakai Neosep Insa ya, Insa atau Ultraflu atau Mexagrip dan sebagainya, itu ada di warung. Lah, nanti teman-teman tak ajarin untuk mengetahui bahwasanya ada beberapa penyakit nafas pada burung itu saya kategori menjadi dua ya. Sehingga nanti teman-teman nggak salah obat dalam menangani penyakit nafas ini. Bagaimana cara kita mengenali? Yuk simak pesan berikut ini.
Ya, oke teman-teman sekalian, hubungannya dengan apa tadi, pernafasan pada burung kenari ya, Pak Guru itu mendeteksinya ada dua. Kalau saya tadi misalkan di depan itu antara penyakit pilek dan penyakit asma. Sekarang kalau yang asma di kenari itu seperti apa kan gitu ya. Penyakit asma itu biasa menyerang kan orang-orang yang kadang-kadang punya paru-paru basah dan sebagainya gitu. Nah di burung kita itu cara mengenalinya itu adalah dengan kelihatan kalau dia malam itu punya bunyi ngik 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 dan bisa keras bisa pelan ya tergantung. Dan itu karakter kadang teman, jadi bukan karena penularan penyakit kadang-kadang ya, tapi karena gangguan di sistem organnya. Untuk burung-burung yang seperti itu biasanya siang hari itu masih gacor dor teman-teman, dan bahkan masih bisa ngawin dan ngisi. Cuma masalahnya kan kita ya nyaman aja kan gitu ya. Itu banyak terjadi pada burung-burung impor yang masuk ke kita karena perbedaan cuaca bisa jadi. Tapi kalau burung-burung lokal semacam F1, F2, seri F, AF itu ya jarang-jarang ada. Ya. Lah, pengobatannya seperti apa? Pengobatannya itu karena biasanya kalau di daerah panas itu nggak begitu terjadi ya. Maka cukup kita ya sering-sering dijemur aja. Kalau burung impor ya paling lama 1 jam gitu ya. Paling lama itu. Kalau itu pun di jam-jam 7 ya Mas, jangan belum terik. Kalaupun udah terik ya harus ada penghalang ya, pakai selambu atau pakai kerodong atau apa gitu boleh. Kemudian selain dengan apa itu kita jemur ya, kita juga bisa lakukan dengan cara pengumbaran teman-teman. Jadi teman-teman paling efektif diumbar sebenarnya. Ketika diumbar itu organ tubuhnya semua bergerak ya, nafasnya semakin bagus, nanti biasanya lama-lama sembuh. Dan EF terbaik yang biasa digunakan untuk penyembuhan itu teman-teman bisa gunakan ya gambas atau apa itu apel merah ya, apel merah atau gambas itu juga bisa dipakai untuk penyembuhan, menormalisasi fungsi dari organ paru-paru dari burung tersebut ya. Itu yang saya katakan nafas yang pertama, tapi sebenarnya bukan penapit nafas ya. Sekarang yang benar-benar nafas gimana ya? Penyakit nafas itu disebabkan karena infeksi bakteri E. coli ya, atau virus lainnya. Jadi kita mengenalnya kalau di kita pilek lah. Pilek itu tidak di paru-paru teman-teman. Pilek itu ya menyerang di rongga mulut sini atau rongga hidung kita, di saluran sini lah. Sehingga mau bernafas itu agak susah. Makanya kadang-kadang burungnya itu agak mangap-mangap dikit gitu. Ya, agak mangap dikit. Dan itu terjadi karena kalau burung impor ya karena kemarin diombyok satu box isi 30 atau isi 50 jadi satu, ada yang terkena, dia makan dan minum di satu tempat yang sama ya lama-lama tertular kan gitu, karena virusnya itu menular kan gitu. Bakterinya juga bisa menular lewat makanan yang atau minuman yang di minum barang tadi. Makanya saran Pak Guru kalau teman-teman pelihara kenari ya jaga kebersihan kandang, pakan dan minumnya. Ya. Itu. Nah, virus itu ya dikatakan juga dengan penyakit CRD ya, chronic respiratory disease ya, jadi gangguan saluran pernapasan, CRD. Jadi kalau penyakit CRD itu penyakit nafas itu bahasa ilmiahnya namanya penyakit CRD gitu aja ya, CRD. Jadi pilek ngorok lah, ngorok anti pilek kan gitu ya. Nah, kita deteksi dulu ya. Kalau burungnya itu teman-teman sekalian masih lincah, maka nggak perlu penanganan dengan obat yang lain. Tapi kalau teman-teman burungnya kok tiba-tiba nggak begitu lincah ya, dia agak lesu, kurang bernafsu, maka teman-teman bisa obatin atau bisa doping ya dengan ini teman-teman. Nah, ini pakai Super N ini dan Spectra ya. Saya prakteknya Super N ini biasanya saya teteskan 5 atau 5 tetes di cepuk kecil nomor 3 gini. Ya, tiap hari ganti. Ya, Spektranya kita oral di mulut 2 tetes. Spektranya. Lah, ini kedua obat ini adalah obat untuk pemulihan imunitas atau apa itu untuk mengangkat stamina lagi. Jadi burung yang loyo, lesu, terus agak pencernaannya nggak bagus, ya memang pakai ini aja, kayak ini ya, pakai ini.
Tapi kalau nanti sudah pada tahap ketika burung itu teman-teman pegang gini, ya, ya, atau burung-burung dengarkan suaranya seperti ada serak-seraknya, nggak begitu lantang gitu ya, ada serak-seraknya nggak begitu lantang, paling mudah itu dipegang, ya. Rata-rata kalau nafas itu biasanya pada nggak bunyi, tapi ada juga yang bunyi tapi nggak lantang, itu berarti belum akut, ya. Dengerin aja gini, ya. Itu ada dua suara yang berbeda. Yang pertama itu adalah suara di detak napasnya gini. Itu berarti burungnya normal. Tapi kalau di bagian pernapasan rok 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 gitu ada nafas yang terengah-engah dan tidak sempurna, maka berarti ini mengalami tadi penyakit CRD atau penyakit nafas, ya. Antisipasinya, ya. Yang pertama teman-teman bisa pakai herbal. Apa yang bisa saya gunakan? Ya kalau herbal yang kalau belum terlalu parah gitu, ya. Saya cukup pakai ini. Ini botolnya aja teman-teman, ya. Produknya saya gunakan tolak angin atau antangin cair. Masukkan ke botol sini sehingga kita bisa mudah mengaplikasikannya. Nah, ini untuk membantu pernapasan yang lebih bagus. Diberikan pagi, sore, dan malam hari. 2 tetes cukup teman-teman. Jadi dibuka mulutnya, ya, kasih 2 tetes. Nah, 2 tetes gini. Ya, nanti insya Allah mempercepat penyembuhan. Itu kalau kita cari yang ada sekitar kita dulu. Kalau warung pakan dah tutup dan sebagainya. Ya, maka botol-botol bekas ini jangan dibuang teman-teman, dimanfaatin. Berikutnya, kalau dia sudah agak parah gitu, blas nggak bunyi dan suara seraknya atau suara lendirnya di sini itu sangat kentara sekali. Teman-teman gunakan obat yang berikutnya, ya. Pak Guru menggunakan nafas 1. Nafas 1 ini obat luar teman-teman, obat luar. Sehingga kita berikan di luar. Di mana? Jadi teman-teman bisa buka, ya, di lehernya gini dibuka. Cari pertemuan antara tulang punggung, ya, tulang sayap dengan tulang leher, ya. Dibuka di kanan gini, dilihat, ya. Nanti di sini biasanya ada merah-merahnya, ada urat merahnya. Tetesin aja 1 kali di kiri dan 1 kali di sebelah kanan. Dibuka kelihatan teman-teman, buka ini aja kelihatan, ya. 1 kali di sebelah kanan, ya. Pemberian ini Pak Guru biasanya cuma pagi sama malam, ini obat luarnya. Kalau teman-teman masih kurang puas, ini belum ya, dan dia masih akut sekali, tetapi dalam pengobatan itu ingat ya teman-teman, ya, konsumsi pakan dan EF itu diberikan semaksimal mungkin sehingga burung teman-teman nggak drop, ya. Suruh minum obat, kon mangan pil, ngombe kapsul, cuma nggak dikasih makan, lah sama aja toh, drop toh tubuhnya nanti, ya. Yang kedua, saya mensiasatinya kalau burungnya sudah drop, ya, lemes gitu, nafsunya kurang, saya biasanya mencampurkan 1 produk ini, ya, Spektra sama Napas 2 ini, serbuknya saya jadikan 1, saya kocok gitu atau diaduk di atas kertas gitu. Kemudian saya ambil sebagian teman-teman, saya masukkan lagi ke botol bekasnya tadi, saya kasih air matang, baru saya oralkan, ya, saya oralkan di paruhnya gini, pagi, sore, malam, atau pagi, siang, malam, ya, leganya kita lah, sehari 3 kali, ya. Kedua obat ini, nafas 1 maupun nafas 2 itu, ya, saya sarankan teman-teman maksimal digunakan, ya, 3 atau 4 hari, habis itu berhenti, ya, tidak terus menerus. Nanti biasanya kalau terus menerus jadi rusak di sini malahan, ya, jadi rusak, nggak bagus, ya. Itu penggunaan kedua obat ini, ya. Yang lainnya, kalau masih ini sudah nggak bisa teratasi, ya, kita tinggal sekarang pengobatan secara simultan. Simultan itu artinya, ya, kita kontinuitasnya yang kita lakukan. Bagaimana caranya? Saya menggunakan ini teman-teman. Saya pakai mereknya ini biasanya untuk ayam teman-teman, untuk ayam, ya. Bisa gunakan untuk burung udah lama. Di sini indikasinya mengobati snot atau CRD, ngorok, berak kapur, dan menghilangkan lendir-lendir di tenggorokan. Ya, saya berkali-kali menggunakan ini. Ya, ini untuk ketika kita sudah pasrah, biar ini cepat sembuh, ya, udah kasih aja ini.
1 tetes pagi, sore, malam kalau yang sudah akut. Ya, ini obatnya obat bisa di sini. Ya. Terus diminumnya ya, diminumnya. Dan ini kalau sudah pakai ini nggak usah dikasih obat yang lain. Kalau sudah pakai ini nggak usah pakai yang lain. Ya. Diminumnya ini kasihkan aja 3 tetes diaduk. Tiap hari diganti teman-teman. Ya, insya Allah biasanya nggak sampai seminggu bisa sembuh. Ya, nafasnya bisa sembuh. Jadi teman-teman sekalian, kalau ngobatin penyakit itu tidak ada di dunia ini penyakit yang instan langsung sembuh. Ya, masuk angin aja paling nggak 3 hari baru kita bisa pemulihan stamina. Burung juga gitu ya, sehingga ikhtiar kita memang harus kita lakukan. Yang jelas saya sarankan ke teman-teman kalau sudah yakin dengan satu obat kita konsentrasi satu obat dulu ya. Jadi jangan gonta-ganti apa coba semua. Burungnya akhirnya buat eksperimen. Kerentanan tubuh kita terhadap obat itu pun juga berbeda-beda kan teman-teman. Si A itu ada yang alergi obat A, si B ada alergi obat B. Ya, macam-macam. Bisa juga tidak alergi semuanya. Ya, burung juga sama, tidak semua bisa dipukul rata. Ternyata ada burung yang juga alergi obat, artinya dia memiliki anti terhadap resesif terhadap obat tertentu. Lah itu juga kita perlu pertimbangkan. Jadi teman-teman kalau mau obati penyakit itu dilihat dulu dianalisis penyakitnya. Ya, nggak asal oh gini obati ini. Nah, itu. Referensinya ya tanya aja ada satu breeder atau orang yang memang sudah profesional memelihara burung dalam cukup waktu yang lama. Jadi itu ya. Dan tadi jangan lupa pakannya, tetap pakannya dikasih yang istimewa. Jadi kalau teman-teman itu biasanya setiap hari pas sehat makannya cuma nasi kan, kalau pas sakit kadang istimewa. Golek ke susu, roti bakar, sate yang tidak dilarang oleh dokter lah biasanya kan akhirnya juga cepat pemulihannya juga. Itu intinya gitu. Oke, itu tadi sedikit ilmu yang Pak Guru gunain untuk teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak Guru itu nafas enggak, oh mati Pak Guru lah, itu berarti orangnya mohon maaf ilmunya belum sampai gitu aja ya, kecerdasannya masih di bawah kita. Jadi kalau kita pakai bahasa kamus umum, orang kena penyakit nafas gitu burungnya, ya udah berarti memang dia memang sedang berpenyakit ya, bukan berarti tidak bernapas ya. Itu jadi ini yang sekarang-kadang kadang-kadang jadi perdebatan ya. Jadi kita kasih ilmu malah dia tanggapannya gitu ya, nggak apa-apa, bercanda juga nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang nggak tahu kalau bahasa ilmiahnya. Tadi saya bilang CRD. Ini alhamdulillah teman-teman, YS-nya ini tadi udah kawin, ini udah kawin. Itu juga ini 1 hari saya pakai Yorkshire itu cuma ngawin untuk 1 betina, jangan lebih dari 2. Ini alhamdulillah ini sudah netes F1 sama AF, ini juga sama AF. Itu betina F1 cetak F2, itu betina F1 cetak F2, ini betina F1 cetak F2. Ini sudah kawin apa itu dengan AF juga, Star Blue, coba cetak panda teman-teman. Yang itu sudah berapa, nelor 1 atau nelor 2 tuh, udah hangkrem itu. Yang lainnya udah punya baby ya. Kita pelan-pelan mulai untuk breeding ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya Pak Guru silahkan aja ditulis di kolom komentar, biasanya tetap saya balesin ya. Jadi kalau nggak saya balesin ya pas nggak ada waktu pas bagus, tapi mesti saya balesin sebagian besar. Insya Allah saya balesin, kalau nggak dibalesin nanti tanya di akhirat ya. Tuh, dan jangan lupa juga teman-teman bantu Pak Guru dong, subscribe channelnya Pak Guru yang baru nongol di channelnya Pak Guru, yang sering nonton ya di like, di share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Itu demikian cara kita mengatasi penyakit nafas pada burung kenari. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih kawin terus, sudah 3 kali. Oke. Cuma YS Voi 21 stok terakhir ini ya, Januari teman-teman, Januari Februari kemarin ini sudah bisa untuk ngawin. Ini tadi udah terpantau kawin 5 kali lebih nih.
saya cetaknya pakai Star Blue itu AF namanya. Nah kalau ini Voy 20 teman-teman, yang tadi baru ngawin 2 kali kalau nggak salah tadi. Mau berangkat ke lapangan nggak jadi karena hujan ya. Ini pejantan lama, ini udah 1 tahun lebih ikut saya nih. Boxnya box Desember 20, Voy-nya Voy 20 teman. Saya cetakan sama juga dengan apa itu AF ini ya. Dan yang ketiga ini Voy-nya ini hijau, nggak masalah teman-teman. Ini saya cetakin dengan AF juga, ini ketika baru kawin sekali kan ya. Kita jumper nanti dengan jumpernya dengan F1IS, jadi F1IS nya buat cadangan ini ya. Kalau mau teman-teman mau lihat sampel anakannya, ini anakannya yang barusan tadi ya, sama AF juga. Itu bon kuning podang cuma 1 teman-teman, apa perdana soalnya. Itu belum ada 1 bulan di tempatnya Pak Guru, udah bisa amput ngawin. Kalau yang lain sih cuma cetak, yang lain pakai SF teman-teman ya. Ini SF nya Star Blue, saya cetak sama silver Agate ini. Yang sini ini sudah nelor ini. Nah ini udah ngerang nih, ini Agate juga cantik teman-teman. Nah tapi cuma 2, gak apa-apa lah, disyukurin, semoga aja isi. Soalnya baru 3 hari dia. 3 hari. Yang ini juga saya silangin juga sama ini Panda. Jadi kalau di Pak Guru coba buat kualitas, saya pakainya loper-loper kecil gini untuk SF nya, cari yang warnanya yang agak menjual lah, panda putih gitu. Nah, selamat, semoga menginspirasi teman-teman.